Seperti yang semua kita ketahui, pandemi masih melanda dan dunia pun sedang berjuang dalam memusnahkan serta melawan virus COVID-19. Namun, pernahkah kita sadari mengapa pandemi selalu muncul setiap 100 tahun sekali meskipun jenisnya selalu berbeda-beda? Nama saya Beleza dari kelas 10 IPS 2 absen 2. Saya Edmund Daniel dari kelas 10 IPS 2 nomor urut 8. Saya Marvelin dari kelas 10 IPS 2 nomor urut 24. Nama saya Nathan dari kelas 10 IPS 2 absen 26. Saya Gisel dari kelas 10 IPS 2, kelompok 1 akan menjawab pertanyaan Anda. Yuk simak bersama-sama. Guys, kira-kira pandemi itu maksudnya apa sih? Pandemi menurut KBBI diartikan sebagai wabah penyakit yang serempak di mana-mana meliputi wilayah geografi yang luas. Emangnya berasal dari mana sih pandemi? Terus mengapa bisa muncul berulang-ulang meskipun jenisnya berbeda? Terus apa saja dampak yang muncul akibat dari pandemi dalam berbagai aspek? Apa saja yang bisa kita pelajari dari pandemi COVID-19? Yuk mari kita bahas bersama. Pandemi dan sejarah itu memiliki hubungan yang kuat loh. Menurut WHO, pandemi pertama di dunia adalah Plague of Justinian. Asal mula pandemik yang terjadi sekarang ini muncul untuk yang pertama kalinya pada Desember 2019. Pandemi COVID-19 berasal dari kelelawar di Cina yang menular ke hewan di peternakan satwa liar, dan kemudian menular ke manusia. Nah, tapi kenapa pandemi bisa muncul terus-menerus? Alasan pandemi terus-menerus datang adalah manusia tidak mempunyai sistem pertahanan untuk melawan virus, dan karena berbagai faktor seperti munculnya penyakit baru pada populasi atau suatu negara, dan menyebar dengan mudah di antara manusia. Lalu, apakah dampak pandemi ini mempengaruhi kehidupan manusia? Ada beberapa aspek yang sangat berpengaruh seperti PPKM. Jadi masyarakat wajib untuk mengikuti protokol kesehatan jika ingin berpergian. Dampak yang ditimbulkan menurut segi aspek ekonomi adalah banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan terjadinya lonjakan peningkatan pengangguran akibat PPKM. Kalau aspek politik itu contohnya, diberlakukannya protokol kesehatan ketika ada sidang pengadilan, dan adanya hukum atau undang-undang baru akibat COVID-19. Dan terakhir, aspek sosial budaya adalah adanya sekolah online, work from home, dan tidak diperbolehkan berkontak fisik dengan orang lain. Setiap kejadian atau peristiwa pasti ada hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil, seperti manusia menjadi lebih sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan. Manusia lebih menjaga kebersihan sekitar dan hubungan menjadi lebih erat dengan keluarga. Oh ya, menurut kalian COVID-19 itu benar nyata atau tidak sih? Menurut aku sih, COVID-19 itu sangat nyata karena sudah banyak angka kematian dari pandemi COVID-19. Kenapa ya masih banyak orang yang nggak percaya dengan COVID-19? Nah, jadi ada sebagian orang yang beranggapan bahwa penyakit ini bukanlah hal yang serius, lalu adanya konspirasi yang belum tentu benar, namun sudah dipercaya saja oleh masyarakat. Sekian dari presentasi kami mengenai sejarah pandemi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati Bapak. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Terdapat bermacam-macam cara dari masyarakat atau suku tertentu dalam upaya untuk menaklukkan bencana COVID-19. Nah, contoh kearifan lokal suku bangsa Indonesia dalam menanggapi bencana COVID-19 itu seperti apa sih contohnya? Mari simak bersama-sama penjelasannya pada berikut ini. Suku bangsa di Indonesia terkenal karena tidak hanya unik, namun juga sangat banyak dan beragam. Keunikan suku-suku ini memiliki budaya yang khas yang berbeda dengan suku lainnya. Kekhasan tersebut menjadikan setiap suku memiliki kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya suku Sunda yang menerapkan tradisi budaya hirup nyaeta, udunan sapapit sama manis dalam rangka mengatasi bencana pandemi COVID-19. Seiring terjadinya pandemi, masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah sangat terpengaruh oleh dampak pandemi global ini. Maka dari itu diterapkanlah tradisi hirup nyaeta. Di tengah krisis pandemi, masyarakat suku Sunda menghidupkan tradisi-tradisi lama, yaitu yang pertama, jaga lembur. Seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19, masyarakat lakukan lockdown agar terhindarkan dari penyebaran virus. Beras perelek adalah bentuk gotong royong masyarakat dalam rangka mengatasi kesulitan pangan yang dialami warga desanya. Titirah memulihkan kesehatan dengan cara isolasi mandiri untuk menjauhkan diri dari aktivitas sosial. Ngingkur atau niis pindah ke daerah yang sepi untuk menenangkan diri serta menghindari kontak dengan orang lain. Uyang Jang Daun Sirih membersihkan tangan terlebih dahulu dengan garam sebagai antiseptik pembunuh virus. Aksara Lontara adalah aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini tidak dipengaruhi oleh budaya lain termasuk budaya Cina dan India. Dahulu, huruf lontara ditulis pada daun lontara sebagai pengganti kertas. Aksara ini juga digunakan di Bima, Sumbawa Timur, dan Ende Flores.
Peran aksara ini berfungsi sebagai pedoman hidup bagi kehidupan masyarakat suku Bugis. Lontara Bugis hampir sama dengan Lontara Makassar. Namun, Lontara Bugis terdiri dari 23 huruf, sedangkan Lontara Makassar terdiri dari 19 huruf. Perbedaan lain yaitu Lontara Bugis memiliki huruf engka, empa, enca, dan endra. Sedangkan pada Lontara Makassar, huruf tersebut tidak ada. Di sini terdapat dua gambar yang menunjukkan sistem penulisan huruf aksara dalam huruf konsonan dan vokal. Berikut adalah penulisan nama anggota kelompok menggunakan bahasa aksara Lontara Bugis. Ke-1 Bisal, Kedua Beza, Ketiga Edmund, Keempat, Marvelin. Kelima, Nathan. Jadi, yang seperti kita semua ketahui, dunia sedang berperang dengan COVID-19 hingga saat ini. Semua negara pun mengambil tindakan untuk menghadapi kasus ini, khususnya Indonesia. Tindakan pertama yang diambil oleh pemerintah pusat Indonesia yaitu dengan menutup tempat publik dengan tujuan untuk mengurangi kasus COVID-19. Tetapi meskipun pemerintah sudah berupaya untuk mengurangi penyebaran virus ini, namun kasus COVID di Indonesia tidak berkunjung menurun. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan. Pemerintah pun melanjutkan tindakan yang lebih ketat seperti jam operasional tempat umum ditutup serta memberikan sembako kepada daerah yang kekurangan pangan. Adapun juga tindakan pemerintah dalam bidang segi penanganan kesehatan, antara lain menjadikan Wisma Atlet menjadi rumah sakit penanganan pasien COVID-19 dan menyediakan APD. Berikut adalah kebijakan pemerintah dalam mengatasi COVID, yaitu ada PPKM Mikro, penebalan PPKM Mikro, PSBB, PPKM Jawa Bali, dan PPKM Darurat. Nah, kalau tindakan pemerintahan daerah yaitu merupakan keputusan yang asalnya dari pemerintahan pusat yang ditunjukkan kepada daerah-daerah otonom tertentu. Berikut adalah contoh tindakan pemberlakuan PPKM di Bogor dalam segi di tempat publik, yaitu ada jam operasional, tempat publik dibatasi, dan sistem ganjil genap. Seiring diberlakukannya PPKM di Bogor, dapat kita ketahui bahwa PPKM di Bogor ini sangatlah efektif. Dapat dilihat pada data di samping yang menunjukkan penurunan kasus COVID-19. Selanjutnya terjadi PPKM level 4 yang diberlakukan di Jakarta. Contoh tindakan pemerintahan daerah yaitu ada sektor non-esensial, sektor esensial, dan sektor-sektor seterusnya. Adapun juga vaksin yang diproduksi oleh Indonesia sendiri untuk meredakan kasus COVID-19, yaitu vaksin Merdeka. Upaya pemerintah dalam mengatasi kasus COVID-19 ini sangatlah efektif. Kasus positif COVID-19 berkurang secara bertahap. Walaupun masih ada beberapa pihak yang kurang peduli, namun PPKM level 4 ini tetap memberikan dampak yang baik. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menekan kasus COVID-19, hal ini tentu membuat interaksi kita dengan orang lain sangat terbatas. Dari yang tadinya komunikasi secara bertatap muka langsung menjadi hanya virtual. Hal ini menimbulkan masalah perorangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, mari kita simak menurut pandangan mata pelajaran sosiologi. Guys, kira-kira gimana sih kondisi masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini? Apakah muncul suatu perbedaan? Pada masa pandemi COVID-19 ini, tentu menimbulkan banyak permasalahan sosial di masyarakat sekitar. Salah satunya yang nampak yaitu jumlah pengangguran semakin meningkat. Seperti yang dapat kita lihat, terdapat bukti data yang menampilkan jumlah pengangguran meningkat selama pandemik. Loh, kok bisa sih masalah pengangguran gitu bisa terjadi? Apalagi selama masa COVID gini, jumlah penganggurannya malah makin meningkat. Seiring terjadinya pandemi, pemerintah mengadakan WFH, PPKM, penutupan tempat umum, dan lain-lain. Sektor perekonomian menjadi sangat terpengaruh akibat kebijakan-kebijakan tersebut. Banyak usaha-usaha yang akhirnya bangkrut karena tidak diperbolehkan membuka usaha. Banyak juga karyawan yang akhirnya di PHK. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya banyak pengangguran. Terus sosiologi emang ada perannya nggak sih dalam rangka mengatasi pengangguran ini? Peran sosiologi dalam kasus pengangguran ini adalah sebagai penelitian. Dengan dilakukannya sebuah penelitian, pemerintah jadi dapat membuat perencanaan kebijakan masyarakat sosial tersebut. Data jumlah kenaikan pengangguran di masyarakat dapat membantu menanggulangi masalah-masalah sosial yang ada, serta pemerintah juga menjadi lebih terarah dalam membuat kebijakan. Contohnya, PPKM level 4 jadi PPKM level 3. Adapun penanggulangan lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk membasmi pengangguran, yaitu memberikan izin kepada masyarakat untuk dapat membuka kembali usaha, namun bagi hanya yang sudah menerapkan protokol kesehatan beserta sudah vaksin.
Kalau giliran bentuk interaksi sosial masyarakat Indonesia di masa pandemi ini gimana ya maksudnya? Seiring terjadinya pandemi, kita melakukan kontak sosial sekunder di mana kita menggunakan media internet untuk berkomunikasi secara daring. Hal ini disebabkan karena masyarakat diwajibkan untuk tetap tinggal di rumah masing-masing. Maka dari itu, kontak sosial primer berkurang atau tidak terjadi sama sekali. Syarat kontak sosial itu terbagi menjadi berapa macam sih? Syarat kontak sosial itu terbagi jadi dua. Yang pertama yaitu ada kontak sosial primer. Kontak ini dilakukan secara bertatap muka secara langsung. Terus yang kedua ada kontak sosial sekunder. Nah, kalau giliran yang ini terjadi ketika interaksi sosial menggunakan perantara. Kontak sosial sekunder terbagi menjadi dua, yakni sekunder langsung, contohnya telepon, sekunder tidak langsung, meliputi orang ketiga saat pembicaraan antar manusia. Meskipun berlangsungnya PPKM yang mengharuskan kita untuk tetap berada di rumah saja, namun kita tidak boleh melupakan hal terpenting untuk menjaga kesehatan kita, yaitu berolahraga. Tetapi kita harus waspada dan menghindari jenis olahraga yang memuat kerumunan. Kita juga bisa dapat berolahraga secara mandiri, seperti jogging dengan menggunakan masker, untuk meningkatkan stamina tubuh sekaligus menjernihkan pikiran kita. Sekarang kami akan beralih dari mata pelajaran sosiologi ke olahraga. Untuk hasil pengukuran denyut nadi maksimal adalah 220. Intensitas latihan denyut nadi maksimalnya adalah 65-85% DNM. Komponen yang diukur adalah kekuatan. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan latihan kekuatan adalah 16-20 menit. Berikut adalah tabel hasil data latihan pengukuran saya. Seperti yang dapat kita lihat, hitungan denyut nadi awal yang telah saya dapatkan adalah sebanyak 13 denyut dalam 10 detik. Lalu denyut nadi latihan pemanasan 17 denyutan, latihan push up yang dilakukan 10 kali adalah sebanyak 20 kali, dan seterusnya. Lalu hasil denyutan nadi tersebut dikalikan dengan 6 dalam hitungan 1 menit. Hasilnya berupa 78, 102, 120, dan seterusnya. Lalu setelah mendapatkan hasil hitungan denyutan nadi dan hasilnya, saya membuat grafik periodisasi latihan kekuatan yang tertera di sini berdasarkan tabel yang di atas tadi. Garis yang berwarna merah menandakan sebagai hasil, sedangkan garis biru menandakan sebagai tingkat intensitas. Berikut adalah gambar-gambar dari gerakan squat, sit up, dan push up. Hasil latihan yang dicapai adalah tubuh kita menjadi rawan terhadap penyakit, dan energi kita pun akan menjadi lebih optimal. Di sini adalah tabel hasil data latihan pengukuran yang saya dapatkan. Lalu di bawahnya juga ada gambar grafik berdasarkan tabel yang telah saya dapatkan tadi. Pada slide ini, menampilkan gambar-gambar yang saya praktekkan dalam kegiatan push up, sit up, dan squat. Hasil latihan yang saya capai adalah badan saya terasa lebih fit dan juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan terhindar dari penyakit. Selanjutnya, ini adalah data tabel berupa hasil pengukuran denyut nadi yang telah saya dapatkan, dan juga terdapat grafik yang tertera berdasarkan tabel di atas. Di sini, terdapat gambar saya melakukan sit up, push up, dan squat up. Dampak dari hasil latihan yang saya peroleh adalah, tubuh saya menjadi semakin ringan dan juga sehat. Latihan sit up dan push up membuat otot bagian atas dan perut menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Berikut adalah tabel dari hasil hitungan denyut nadi saya dalam 10 detik tiap kegiatan. Dan juga ada hasil denyut nadi setelah dikalikan. Lalu di bawah tersebut terdapat grafik yang menggambarkan tabel di atas. Pada slide ini terdapat gambar-gambar saya dalam melakukan kegiatan push up, squat, dan sit up. Jika makin sering berolahraga, maka kita akan lebih punya banyak energi dan produktivitas kerja pun akan semakin baik. Nah, selanjutnya di sini ada tabel hasil data latihan pengukuran yang saya dapatkan. Lalu ada pun grafik di bawah tabel tersebut yang menggambarkan hasil data tabel itu sendiri. Ada pun dampak yang dapat saya rasakan, yaitu jadi dapat lebih berenergi dan bugar. Untuk memenuhi kebutuhan manusia selama PPKM, kebutuhan rohani yang berkaitan dengan psikologis dari dalam diri setiap manusia pun dibutuhkan. Kita dapat memperoleh pikiran yang positif dengan cara memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Yuk mari kita simak menurut pelajaran agama. Sebelumnya, mari kita saksikan video di sini terlebih dahulu.
Ya menurun. Sebelum COVID itu bisa 100 porsi. Setelah COVID ini paling banyak 75 porsi itu paling banyak. Penghasilan yang Bapak dapatkan setiap harinya? Bisa 150.000 sampai 200. Sekarang setelah pandemi 50 sampai 100.000. Itu yang paling banyak 100.000 sih. Cukup ya Pak sebagai? Nggak cukup sebenarnya sih, cuman ya begitu sudah. Ya mudah-mudahan cepat berakhir lah COVID ini. Doa saja mudah-mudahan cepat berakhir agar perekonomian ini cepat pulih kembali. Supaya cepat menghilang lah ini ya. Supaya bisa normal seperti dulu lagi. Nah, dari video tersebut, kita dapat mengetahui bahwa meskipun penghasilan mereka berkurang cukup banyak, kita pun juga dapat bisa melihat sikap kedewasaan dari para pekerja tersebut. Mereka tetap bekerja dan berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Walaupun penghasilan mereka berkurang, namun tidak menghentikan usaha dan semangat mereka dalam bekerja. Adapun ayat Alkitab yang melambangkan kedewasaan, yaitu 1 Samuel 2 ayat 11-26. Isinya menceritakan tentang Samuel yang mau belajar menjadi dewasa dari orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Sehingga ia pun tahu dan mau memilih pilihan yang benar dalam masa hidupnya. Ia pun mulai menerapkan pemikiran secara bijak. Samuel yang masih berusia muda itu juga tidak ingin terpengaruh oleh tindakan dan perbuatan negatif Hofni dan Pinehas. Lalu ia pun juga rajin mendengarkan nasihat Imam Eli agar dirinya semakin menjadi dewasa. Jadi pada kesempatan ini aspek-aspek kedewasaan yang akan kami jelaskan adalah aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik berarti manusia berubah secara fisik seperti meningginya tinggi badan, bertambahnya usia, hormon, dan lain-lain. Aspek ini dapat dikaitkan dengan pelajaran olahraga, karena kita sebagai manusia ciptaan Tuhan harus menjaga tubuh kita sendiri sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Contohnya berolahraga secara teratur, menerapkan pola makan sehat, dan istirahat yang cukup. Dewasa dalam aspek sosial berarti mampu menjalin hubungan sosial dengan orang lain walaupun memiliki banyak perbedaan. Akibat terjadinya COVID-19, interaksi sosial menjadi terpengaruh yang awalnya dari bertatap muka langsung menjadi virtual online. Tentu saja kita semua dilanda perasaan stres, jenuh, dan bosan, karena diharuskan untuk berdiam diri di rumah. Maka pertumbuhan kedewasaan harus sejalan dengan iman yang kuat dengan memohon bantuan Tuhan agar memberikan hikmat bagi kita. Kira-kira gimana sih pola pikir apa saja yang diperlukan dalam rangka untuk menghadapi tantangan hidup? Dalam hidup kita ini sangatlah diperlukan yang namanya pola pikir positif dan kreatif untuk mempertimbangkan solusi untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Emang arti pola pikir keduanya apa tuh? Dalam setiap menghadapi suatu tantangan, kita seharusnya mengubah pola pikir kita menjadi positif, agar bisa menghadapi tantangan itu sendiri. Nah, kan semakin dewasa, manusia pasti harus mengatasi masalah yang berat dan lebih berat lagi seiring berkembangnya waktu. Maka dari itu, pola pikir manusia juga harus semakin kreatif untuk mengatasi masalah yang ada. Tanda bahwa kita bersyukur sebagai ciptaan Tuhan bukan hanya dengan cara bersyukur saja, namun kita juga harus mengasihi semua orang dengan ikhlas seperti yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu menerima semua orang tanpa syarat. Dapat kita lihat cerita dari ayat Alkitab Yohanes 8 ayat 1-11. Ayat ini mengisahkan tentang konfrontasi orang Farisi dan ahli Taurat yang membawa wanita yang tertawan berzina. Mereka merasa bahwa perempuan itu harus dilempari dengan batu atau dihukum. Namun, Tuhan mengampuni perempuan yang berzina itu dan membuat orang-orang itu malu. Ketika saat kita mengalami berbagai macam permasalahan dan rasanya pun membuat kita sudah ingin menyerah, kita tak boleh lupa untuk berpegang teguh kepada Tuhan. Allah tak akan pernah meninggalkan kita. Ia akan selalu setia bersama kita untuk menyertai kita dalam berbagai tantangan dalam hidup. Keadilan menunjuk pada tindakan aktif yang berorientasi mendatangkan kebaikan bagi mereka yang lemah dan tertindas. Keadilan juga berarti memberikan perhatian yang sama kepada orang-orang yang mempunyai suatu kekurangan dan lebih membutuhkan perhatian dan kepedulian. Iman yang dewasa tentu mempengaruhi kedewasaan berpikir masyarakat dalam menghadapi situasi saat pandemi ini. Panic buying merupakan salah satu tindakan akibat pola pikir manusia yang kurang dewasa. Ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan juga menjadi salah satu faktor panic buying. Tapi apakah panic buying itu? Berikut penjelasannya. Berikut adalah daftar isi dari materi yang akan kami jelaskan, yaitu ada latar belakang,
kelangkaan dan biaya peluang, pelaku ekonomi, dan kesimpulan. Latar belakang. Saat ini, dunia sedang berperang dengan virus COVID-19. Dunia menjadi panik, resah, dan takut. Namun ada juga beberapa yang kurang atau bahkan tidak peduli. Akibat dari COVID-19, terjadilah beberapa kelangkaan seperti masker, tabung oksigen, hand sanitizer. Namun baru-baru ini terjadi kelangkaan terhadap susu beruang. Harga susu beruang mulanya adalah 9.000 sampai 10.000. Namun setelah terjadinya panik buying, harga susu beruang meningkat menjadi sekitar 15.000 sampai 17.000 per kaleng, yang disebabkan karena meningkatnya permintaan terhadap susu beruang. Berikut adalah artikel tentang susu beruang diborong oleh warga masyarakat. Adapun contoh lain yang menjadi bukti bahwa susu beruang mengalami panic buying. Di sini kita dapat melihat artikel yang menunjukkan masyarakat berebut susu beruang saat masa pandemi. Pelaku ekonomi terbagi menjadi 4, yaitu ada peran produsen, pelaku toko retail, dan konsumen. Pihak Nestle pun sudah berkontribusi langsung untuk mensuplai lebih banyak lagi susu beruang ke pasaran untuk menjaga kestabilan harga susu beruang. Pandemi COVID-19 menyebabkan dampak ekonomi menjadi menurun drastis. Permintaan yang melonjak terhadap barang-barang tertentu demi mengurangi penularan COVID-19 menyebabkan terjadinya kelangkaan terhadap barang tersebut, di mana kelangkaan susu beruang menjadi fokus incaran masyarakat. Susu beruang mendadak diserbu masyarakat karena adanya overclaim yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan, dan tentunya membuat harga susu beruang meningkat dari harga 9.000 sampai 10.000 menjadi 15.000 sampai 17.000 per kaleng. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa opportunity cost yang harus dikeluarkan adalah sebesar 4.000 sampai 9.000 per kaleng. Selama berlangsungnya PPKM, sehingga kita diharuskan untuk tetap berada di rumah masing-masing, sistem ekonomi dalam rumah tangga pun menurun. Ternyata, kita bisa mendapatkan uang jajanan tambahan loh dengan cara membuat baju tie-dye sendiri di rumah. Terlebih dari itu, kita pun juga akan mendapatkan biaya yang menguntungkan dan sekaligus dapat meluangkan kebosanan. Namun, apakah Anda mengerti bagaimana cara membuat tie-dye sendiri di rumah? Yuk saksikan penjelasannya pada berikut ini. Nah, pada kesempatan ini, saya membuat baju tie-dye dengan teknik vertikal dengan 3 macam warna, yaitu biru, merah, dan kuning. Berikut adalah poster yang telah saya buat dalam pembuatan baju tie-dye menggunakan motif vertikal. Terdapat gambar alat dan bahan, proses pengerjaan, dan hasil produk. Untuk penjelasan yang lebih jelas, Anda dapat mencontoh dan melihat video proses langkah pembuatan baju tie-dye yang telah saya buat. Mari saksikan bersama-sama. Langkah pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tie-dye, yaitu ada kaos katun polos, wadah atau botol kosong untuk tempat pewarna, karet atau tali untuk pengikat kaos, garam dapur untuk mengawetkan warna atau membuat pewarna lebih tahan lama, dan One-Tex. Hari ini saya memakai 3 warna One-Tex yang berbeda, yaitu ada kuning, merah, dan biru. Langkah yang kedua yaitu bentangkan kaos di atas permukaan alas yang rata. Kemudian, lipatlah bagian sisi kaos menjadi setengah. Lipatlah kaos sedikit demi sedikit ke atas dan ke bawah dengan ukuran yang sama. Lakukan hingga semua kain sudah terlipat. Ikatlah kaos dengan erat menggunakan karet. Jarak lebar karet dapat ditentukan sesuai keinginan. Ini adalah hasil dari kaos yang sudah diikat. Campurkan garam, One-Tex, dan air hangat ke botol kosong.
Nah, jika Anda berminat dalam membeli baju tie-dye yang telah saya buat tadi, di sini terdapat poster yang memuat informasi-informasi baju tie-dye tadi. Anda dapat kunjungi Shopee dan memesannya via WhatsApp oleh nomor telepon yang telah tersedia ini. Baju ini adalah 100% handmade dan stoknya pun terbatas. Bahannya pun sangat berkualitas dan pada bulan ini sedang ada penurunan harga. Jadi, Anda dapat membeli kaos ini hanya dengan harga Rp99.000. Sekarang saya akan membahas materi pertidaksamaan rasional lebih lanjut. Mari kita lihat contoh soal nomor 1. 2x min 4 per x min 3 lebih besar sama dengan 0. Langkah pertama adalah membuat syarat, yaitu penyebut tidak boleh sama dengan 0, karena jika penyebutnya 0, maka hasilnya tidak akan terdefinisi. Langkah kedua, yaitu mencari pembuat 0 dengan cara pembilang disamadangankan 0. Kemudian, kedua ruas ditambah dengan 4 untuk mencari x. Maka di sini kita dapat hasil x yaitu 2. Lalu untuk mencari daerah hasil, gambarlah garis bilangan dan gunakan metode positif-negatif. Masukkan angka 2 dan 3 dalam garis bilangan. Untuk angka 2, kita simbolkan dengan lingkaran yang dihitamkan, yang artinya 2 termasuk dalam penyelesaian. Hal ini dikarenakan ada simbol lebih besar sama dengan 0 di soal. Untuk angka 3, kita simbolkan dengan lingkaran kosong, yang artinya angka 3 tidak termasuk dalam penyelesaian. Dikarenakan jika 3 dimasukkan ke dalam penyelesaian, maka penyebut akan bernilai 0 atau tidak terdefinisi. Mari kita lihat pada ruang 1. Pada ruang ini, x harus lebih kecil dari 2. Saya ambil sampel x yaitu 1, lalu substitusikan 1 ke x, jadi 2 dikali 1, minus 4 per 1 minus 3. Hasilnya yaitu minus 2 per minus 2, maka kita dapat hasil yang bernilai positif untuk ruang 1. Dilanjut pada ruang 2 dan juga ruang 3 dengan cara yang sama pada ruang 1 tadi. Jadi dapat kita ketahui bahwa ruang 1 bernilai positif, ruang 2 bernilai negatif, dan ruang 3 bernilai positif. Hasil yang kita ambil adalah ruang 1 dan ruang 3 yang bernilai positif. Mengapa demikian? Karena 2x min 4 per x min 3 harus lebih besar sama dengan 0. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, sekarang saya akan berlanjut ke materi yang berikutnya, yaitu persamaan mutlak. Konsepnya adalah tanda mutlak membuat semua nilai di dalam tanda mutlak menjadi bernilai positif. Contoh, jika suatu variabel diberi tanda mutlak, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan satu, yaitu bernilai lebih besar dari 0, yang artinya positif. Dan yang kedua, variabel bernilai lebih kecil dari 0, yaitu negatif. Seperti contoh, 2x di dalam tanda mutlak sama dengan 6. Artinya ada dua kemungkinan. Pertama, 2x lebih besar sama dengan 0, maka ditulis positif 2x. Dan 2x lebih kecil dari 0, maka ditulis minus 2x. Lalu keduanya disamadengankan dengan 6, maka kita akan menemukan x yaitu 3 dan minus 3. HP-nya yang diawali dengan kurung kurawal adalah minus 3,3. Sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Berikut adalah daftar isi dari materi yang akan kami jelaskan dalam kesempatan hari ini. Ada konsep pendekatan, prinsip, dan peta. Sekarang saya akan menjelaskan contoh-contoh dari konsep geografi. Yang pertama adalah lokasi, yaitu PPKM diberlakukan di Jakarta untuk mencegah COVID-19. Jarak yaitu melaksanakan social distancing sejauh 2 meter. Contoh keterjangkauan adalah masyarakat tidak bisa berpergian keluar kota dan mengirim paket menjadi terhambat karena COVID-19. Lalu berikutnya ada pola. Contohnya masyarakat yang tinggal di tempat kumuh dan tidak layak menjadi rentan tertular virus COVID-19. Habis itu ada morfologi, yaitu sejak COVID-19 merebak, kondisi bumi menjadi lebih baik dan pencemaran udara pun berkurang. Interaksi contohnya yaitu mengurangi interaksi dengan perkumpulan orang agar dapat menghambat penularan virus. Masih melanjutkan dari konsep geografi, yaitu ada nilai guna, contohnya Wisma Atlet dijadikan sebagai rumah sakit untuk menampung pasien COVID-19. Aglomerasi, perlunya kerjasama antara pemerintah daerah di wilayah aglomerasi untuk dapat mengurangi penularan COVID. Diferensiasi area, kasus COVID di India semakin bertambah setiap harinya, sedangkan di Singapura kasusnya sudah menurun. Asosiasi, pemerintah mewajibkan agar masyarakat memakai masker double, karena ada COVID varian baru.
Sekarang saya akan melanjutkan ke pendekatan geografi. Yang pertama ada spasial, yaitu contohnya, karena rumah sakit sudah kepenuhan, pemerintah mendirikan tenda-tenda darurat dan juga memenuhi kebutuhan pasien seperti obat-obatan dan kasur. Melanjutkan dari pendekatan geografi, yaitu ada ekologi dan kompleks wilayah. Ekologi, contohnya masyarakat meludah sembarangan dan tidak menjaga kebersihan lingkungan, sehingga dapat meningkatkan risiko penularan COVID-19. Kompleks wilayah, contohnya masyarakat di kota Jakarta sedang turun kasus COVID-19, tetapi kota Bandung sedang mengalami peningkatan kasus. Jadi Jakarta mengalami peningkatan kasus lagi karena berdekatan dengan kota Bandung. Berikutnya saya akan beralih ke prinsip geografi, yaitu yang pertama ada prinsip interrelasi. COVID-19 berawal dari Cina, lalu menyebar ke Indonesia. Hal tersebut terjadi karena ditularkan dari hewan kepada manusia. Contoh deskripsi yaitu berdasarkan data Worldometers, kasus COVID-19 di dunia tercatat sebanyak 207 juta kasus, dan dari angka tersebut 4,3 juta orang meninggal dunia. Korologi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2019 sampai 2021 disebabkan oleh penularan hewan ke manusia. Berdasarkan penelitian, COVID-19 telah membuat jutaan orang meninggal dari berbagai negara. Persebaran kasus COVID-19 di Jakarta sudah menurun karena sistem vaksinasi telah merata, tetapi di wilayah Jawa Timur masih kunjung tidak mereda. Berikut adalah aspek geografi. Contoh aspek sosial yaitu adanya peningkatan kasus kemiskinan masyarakat akibat PPKM dan terjadinya panik buying terhadap kelapa hijau untuk pemulihan daya imunitas tubuh bagi yang tertular. Lalu ada objek geografi. Contoh antroposfer, yaitu pemerintah Kota Bekasi mendirikan tenda darurat karena keterbatasan ruang perawatan di rumah sakit. Contoh temporal adanya pandemi lain sebelum COVID-19 yang pernah melanda dunia, yaitu yang terjadi 100 tahun sekali. Lalu contoh yang lain yaitu grafik data yang menunjukkan peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, sekarang kami akan beralih ke tugas kolaborasi geografi dengan tema yang selanjutnya, yaitu membaca peta kasus COVID-19. Nah, seperti yang kita lihat di sini, gambar ini adalah peta persebaran COVID-19 di Kabupaten Jember. Daerah Tanggul, Pakusari, Mayang, dan Ledokompo termasuk ke dalam zona yang berwarna merah, yang berarti daerah yang memiliki resiko tinggi kasus COVID. Sementara daerah Sumber Jambe termasuk daerah yang berada di zona rendah, lalu sisa daerahnya termasuk dalam zona sedang. Keterangan dari tiap warna daerah dapat kita lihat di sini. Kasus baru menambah menjadi lebih dari 47, sembuh baru lebih dari 46, dan yang meninggal lebih dari 4. Sekarang kami akan berlanjut ke peta persebaran berikutnya, yaitu pada Provinsi Sumatera Utara. Zona yang berwarna hijau termasuk zona aman. Contoh daerahnya seperti Samosir, Pakpak Barat, Kumbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan seterusnya. Zona yang berwarna kuning artinya resikonya rendah. Contohnya Langkat, Bijay, Karo, Pematang Siantar, Asahan, Labuhan Batu Utara, dan seterusnya. Sedangkan zona merah artinya berada di zona resiko tinggi. Contohnya Medan, Deli Serdang, dan lain-lain. Nah, sekarang kami akan menjelaskan tugas kolaborasi BI yang berjudul Upaya dan Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Pandemi COVID-19. Berikut adalah anggota kelompok 1. Dunia masih berperang dengan COVID-19 hingga saat ini, khususnya Indonesia. Contoh penanganan pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan menerapkan aturan untuk tetap tinggal di rumah masing-masing. Terlebih dari itu, pentingnya untuk memiliki informasi yang cukup tentang penularan COVID-19, sering mencuci tangan dan selalu memakai masker jika ke tempat publik. Tapi mengapa ya? Angka kasus COVID-19 di Indonesia menjadi semakin banyak, sedangkan kasus di negara lain sudah mulai menurun. Karena pada kenyataannya masih banyak orang yang mengabaikan protokol kesehatan. Sementara itu hanya beberapa orang saja yang mengikuti protokol kesehatan yang diajukan oleh pemerintah. Tak lama kemudian, terjadilah peningkatan drastis kasus COVID-19 yang terus bertambah setiap harinya. Lalu pada akhirnya pemerintah pun memberlakukan PSBB dalam rangka mengurangi penyebaran virus. Namun, seiring PSBB sedang berlangsung, masyarakat diharuskan untuk tetap berada di rumah masing-masing, sehingga biaya dan pendapatan masyarakat menjadi menurun, dan rakyat pun mengalami kemiskinan. Nah, untuk masalah tersebut, pemerintah pun melanjutkan tindakan yang lebih ketat seperti jam operasional tempat umum ditutup, serta memberikan sembako kepada daerah yang kekurangan pangan. Pada tahap awal, bantuan sosial yang dibagikan kepada warga berupa uang tunai
yang memiliki tujuan utama agar dapat menopang kebutuhan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Kemudian, dilanjut dengan bantuan sosial pangan berupa beras yang memiliki tujuan tambahan untuk mendukung pemulihan kesehatan dan gizi masyarakat. Ada juga loh upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu pembagian masker secara gratis kepada masyarakat sekitar. Polisi dan TNI pun juga ikut serta dalam memberikan imbauan tentang protokol kesehatan dan menjaga jarak. Pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB karena berhubung Indonesia mengalami peningkatan drastis atas kasus COVID-19. Kondisi pandemi yang berkembang cepat dan munculnya varian baru ini menjadi alasan pemerintah membuat kebijakan yang lebih ketat. Lalu, apakah upaya pemerintah dalam mengatasi kasus COVID-19 efektif? Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas PPKM level 4 cukup signifikan. Kasus positif COVID-19 semakin berkurang secara bertahap, namun masih diperlukannya perbaikan lebih lanjut untuk meningkatkan dampak dan efektivitas bagi program bansos pemerintah terhadap kemiskinan. Hi everyone, what are you guys doing? I'm doing a school assignment about COVID-19. That seems really interesting. Yeah, it is. But after researching, I'm starting to worry too much about the safety of my family and society amidst the pandemic. You don't have to worry too much about the society. I'm sure they just can go to the hospital. Actually, I did some research too, and the increase of COVID-19 has made the occupancy rate in a number of hospitals exceed the threshold. There was even time to treat positive case patients outside the treatment room. Yeah, all medical facilities such as public health centers and clinics have reached their full capacities. Because of that, the hospitals are too overloaded to be accepting new patients due to COVID-19. Sick patients are just waiting for new deaths so they can even have a chance of making it inside a hospital. Both hospitals and those sick patients outside of the hospital who are self-quarantining are queuing for oxygen. How do we prevent more people from getting infected? We should respect social distancing and avoid crowded places and wash your hands regularly. People should also wear either a mask or a face shield when they go outside. We should also stay at home, implementing health protocols, and get vaccinated. So that neither the teachers nor the students of SMART 5 get COVID, right? Yeah, and more than enough hospitals have a limited amount of resources during this pandemic. I'm starting to feel bad for the doctors. Yeah, we should. Doctors are overworked and hospitals don't have enough human resources because many doctors are infected by coronavirus themselves and have to self-isolate. Don't forget, we must always be alert to maintain our own health and surroundings. So what I learned is that this pandemic is affecting many aspects of our lives. We can only hope that there will be a solution to the end of this pandemic soon. You are right. I hope we can go to school together again.